Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang nilai waktu dari uang. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri atas nama Aziza Amalia Alsa. Yang kedua, Cindy. Yang ketiga, Muhammad Aswad. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian nilai waktu uang. Secara umum, uang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran dan alat tukar-menukar yang sah. Nilai waktu uang merupakan konsep sentral dalam manajemen keuangan atau nilai waktu dari uang di dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Nilai waktu memegang peranan penting. Selanjutnya menurut para ahli. Yang pertama, Robertson. Menurut Robertson, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Yang kedua, R.S. Sayers. Dalam buku Modern Banking, uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayar ulang. Menurut A.C. Pigou, uang adalah segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat tukar. Selanjutnya, manfaat dan aplikasi nilai waktu uang. Manfaat time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, kita sebagai investor dapat menganalisa apakah suatu proyek dapat memberikan keuntungan atau tidak. Tentunya, kita akan lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya. Selanjutnya, aplikasi nilai waktu uang. Yang pertama, pinjaman amortisasi. Yang kedua, present value suatu seri pembayaran. Yang ketiga, future value seri pembayaran. Yang keempat, present value antara dua periode. Yang kelima, analisis komponen tabungan dari tawaran asuransi. Selanjutnya yaitu konsep nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang atau time value of money konsep merupakan konsep yang dipahami sebagian besar orang di dunia. Teorinya yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Tergerusnya nilai uang tersebut disebut sebagai inflasi. Inflasi muncul melalui banyak sebab. Dari sudut makroekonomi, inflasi bisa berarti kabar yang baik atau pada batasan tertentu. Jika pengangguran menurun, artinya banyak orang yang menerima penghasilan. Artinya pula ada banyak uang yang beredar di pasar. Selaras dengan hukum penawaran dan permintaan, maka saat daya beli meningkat karena orang-orang menerima penghasilan, maka harga-harga biasanya ikut naik. Kenaikan harga tersebut sudah kita pahami sebelumnya sebagai inflasi. Maka jelas inflasi, sekali lagi pada batasan tertentu, merupakan salah satu indikator menurunnya pengangguran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Aswad. Kepada saudara dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Muhammad Aswad. Di sini saya bertindak sebagai pemateri kedua dan akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Di sini bagian saya yaitu cara mengatasi penurunan nilai uang. Adapun mengatasi penurunan nilai uang karena tergerus inflasi dan dimakan waktu adalah dengan membuat uang tersebut produktif dan atau memberi imbal hasil melebihi laju inflasi. Cara paling efektif adalah menginvestasikan dana tersebut agar menghasilkan imbal hasil di atas laju inflasi sehingga nilai uang Anda relatif tetap atau bahkan bisa bertambah. Baik, selanjutnya yaitu investasi dan biaya-biaya dalam investasi. Jika kita melakukan investasi, maka konsep nilai waktu uang harus benar-benar dipahami dan dimengerti sedalam mungkin.
Jangan sampai kita tertipu oleh angka-angka yang fantastis. Namun, di balik angka yang besar itu, kenyataannya justru kerugian yang kita dapatkan. Contoh kasusnya adalah, jika kita berinvestasi 10 juta rupiah untuk jangka waktu 20 tahun dengan total pengembalian atau return sebesar 50 juta rupiah, jika kita lihat dari nilai sekarang, 50 juta adalah angka yang fantastis dibandingkan 10 juta. Namun, setelah 20 tahun berikutnya, belum tentu nilai 50 juta lebih baik dibandingkan dengan nilai 10 juta saat ini. Yang ingin dicapai dalam menghitung segala biaya-biaya terkait investasi adalah kita memastikan bahwa tidak terjadi kesulitan pembiayaan di masa mendatang. Kita tidak menginginkan jika kita sampai kesulitan membayar biaya-biaya yang sifatnya rutin selama investasi tadi kita kuasai. Selain itu, terjadi kemungkinan kita bisa menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu jika menaruh perhatian secara komprehensif akan investasi kita. Pada slide ini, di sini terdapat metode-metode nilai waktu uang, di mana di sini metode-metode ini terbagi atas 5 bagian. Adapun yang pertama yaitu metode average rate of return, di mana metode ini mengukur berapa tingkat keuntungan yang diperoleh suatu investasi atau laba investasi. Di mana metode ini kelemahannya yaitu mengabaikan nilai waktu uang. Pada bagian kedua, terdapat metode payback period, di mana metode ini mengukur seberapa cepat investasi itu kembali. Dalam kriteria penilaian investasi, semakin cepat semakin baik, di mana kelemahan metode payback period ini mengabaikan nilai waktu uang dan mengabaikan CV setelah investasi kembali. Pada bagian ketiga, metode net present value, di mana metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas. Pada bagian keempat, terdapat metode profitability index atau disingkat PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Pada bagian terakhir, yaitu yang kelima, ada metode internal rate of return, di mana tingkat diskon faktor yang menyamakan nilai sekarang investasi dan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas tentang konsep anuitas dan konsep nilai waktu dari uang. Yang pertama, konsep anuitas adalah merupakan satu arus kas yang tetap setiap periodenya. Beberapa contoh dari perhitungan anuitas dalam keuangan individu, misalnya cicilan bulanan kredit mobil atau rumah dan pembayaran biaya kontrak rumah bulanan. Nilai masa depan anuitas memberikan nilai dari sebuah perencanaan tabungan yang dilakukan secara tetap baik besaran dan waktunya selama jangka waktu tertentu. Anuitas nilai sekarang adalah sebagai nilai anuitas majemuk saat ini dengan pembayaran atau penerimaan periodik dan sebagai jangka waktu anuitas. Selanjutnya, ada konsep nilai waktu dari uang. Konsep nilai waktu dari uang di sini ada 5. Yang pertama, future value, nilai yang akan datang. Future value adalah nilai waktu uang yang akan datang dari sejumlah uang saat ini atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi pada tingkat bunga yang berlaku. Yang kedua ada present value atau nilai sekarang, adalah nilai sekarang dari satu jumlah uang atau satu seri pembayaran yang akan datang, yang dievaluasi dengan suatu tingkat bunga tertentu. Yang ketiga ada annuity, nilai masa datang dan masa sekarang,
Annuity merupakan suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Yang keempat ada bunga sederhana. Bunga sederhana hanya dihitung dari simpanan ataupun pinjaman pokok, sedangkan bunga sebelumnya tidak diperhitungkan bunga berikutnya. Yang selanjutnya yang terakhir ada bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari bunga sebelumnya atau bunga berbunga, ditambah yang dihitung dari simpanan atau pinjaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia penjelasan materi tentang nilai waktu dari uang. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan. Uang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum, sebagai alat pembayaran dan alat tukar-menukar yang sah. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang alat penunda pembayaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.